Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi definisi dan uraian para ulama mengenai maqasid al-syariah dan aplikasinya dalam pemikiran fikih para fuqaha. Di sini kelompok 5 beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri, Nur Alifa Muharani dengan NIM 2106031100009 dan dengan teman saya Muhammad Khairul Rojikin dengan NIM 21060311008 dan tak lupa dosen pengampu mata kuliah Studi Fikih yang terhormat Bapak Kifah Ahad Putra MPD. Dalam materi maqasid al-syariah ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, kita dapat mengetahui definisi maqasid al-syariah. Yang kedua, kita dapat mempelajari tujuan dari jenis-jenis maqasid al-syariah. Yang ketiga, cara pengaplikasian maqasid syariah dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi maqasid al-syariah secara mendalam, kita harus mengetahui dulu definisi maqasid al-syariah. Definisi maqasid al-syariah ini secara bahasa terdiri dari 2 kata. Yang pertama ini maqasid dan yang kedua syariah. Maqasid ini merupakan bentuk jamak dari maksud yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa memiliki arti jalan menuju akhir. Maksud dari jalan menuju akhir ini diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi maqasid syariah ini memiliki banyak arti, diantaranya mengarah ke sesuatu sasaran adil serta terbatas ataupun searah. Definisi maqasid syariah menurut para ulama. Menurut ulama Al-Qadimi, dia menjelaskan bahwasanya maqasid ini sebagai prinsip Islam yang 5. Jadi dia menjelaskan bahwasanya Islam memiliki prinsip yang pertama ini menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, juga menjaga harta. Sedangkan menurut ulama Wahhabiyah, maqasid syariah ini merupakan sejumlah makna atau sejumlah sasaran yang hendak dicapai atau digapai oleh syariah dalam semua atau sebagian besar kasus hukum. Atau maqasid syariah ini merupakan tujuan dari syariat atau rahasia di balik pencanangan tiap hukum-hukum syar'i memegang otoritas syariat Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut Yusuf Fadili, syariat merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya mengenai dalam mengurus urusan agama. Jadi hukum agama ini ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian kita masuk ke tujuan maqasid syariah. Maqasid syariah ini memiliki tujuan Allah dan Rasulnya dalam membuat hukum Islam. Jadi Allah dan Rasulnya ini yang membuat hukum-hukum Islam. Kemudian fungsi maqasid syariah yaitu contohnya adalah ketika setiap hukum syariat menjadi hal yang dibantah, maka terdapat perbuatan wajib dan dapat memiliki manfaat yang terkandung. Kemudian jika kita melakukan perbuatan yang dilarang, maka kita dapat mendapat kemudaratan dan mendapatkan dosa. Kemudian kita masuk ke jenis maqasid syariah.
Nah, di sini jenisnya itu ada 3. Yang pertama makosyid al-dariyat, yang kedua makosyid al-hajiyat, yang ketiga makosyid al-tahsin. Makosid al-Duriyat ini memiliki arti yaitu syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. Nah, hal ini bersifat primer karena berhubungan dengan 5 masalah manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengenai agama, setiap pemeluk agama berhak memiliki kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Jadi setiap manusia itu boleh memeluk agamanya sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian setiap pemeluk agama berhak atas agama dan melibatnya dan tidak boleh untuk dipaksa dalam meninggalkan serta berpindah keyakinan Indonesia. Jadi kita tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk agama kita. Kemudian agama ini merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur manusia dengan Tuhannya. Nah, mengenai agama ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Namun, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Khairul Fauzi. Terima kasih. Di sini tadi bunyinya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Di sini artinya yaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya ya telah jelas perbedaan antara jalur yang benar dengan jalur yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhidnya dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan pada tali yang sangat kuat yang tidak ada akan putus. Allah mendengar, maha mengetahui. Nah, selanjutnya mengenai jiwa, yaitu larangan melakukan pembunuhan, diberikan hukuman, kisos, diyat, dan kafarat. Untuk ayat-ayatnya banyak ya, mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Ma'idah. Terus selanjutnya yaitu mengenai memelihara akal, merawat dan menjaga akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, melarang manusia untuk minum khamur atau jenis minuman keras ataupun hal yang dapat memabukkan serta merusak akal. Selanjutnya memelihara keturunan. Memelihara keturunan ini dengan adanya pernikahan yang udah sah dari agama dan pemerintah. Terus larangan menjauhi zina, ya pastilah perbuatan dosa. Terus larangan mendekati perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, ya banyaklah sekarang gitu ya. Dan selanjutnya memelihara harta benda seperti dengan muamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan selanjutnya ada maqasid al-hajiyat, yaitu syarat yang berhubungan dengan hal yang bersifat kebutuhan sekedar manusia dan bertujuan seperti meringankan beban manusia, seperti di muamalah dan masyarakat. Terus terakhir ada penerapan maqasid syariah. Penerapannya yaitu mengkonsumsi produk halal, menggunakan bank syariah, menerapkan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan dari judul kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.